lifetime at Liverpool, born and raised at Reds. Baru juga kemarin menuntaskan transfer John Stones, Inter lagi-lagi belanja pemain IPL. Kali ini barang belanjaan mereka tidak datang dari toko langganan Citymart, tapi dua rekrutan baru ini datang dari liga yang sama. Curtis Jones dan Jed Spence mengejutkan publik dengan kepindahan mereka ke Nerazzurri. Kelihatannya seperti transfer biasa, tapi di balik itu ternyata ada trik rahasia yang mungkin diketahui Kifu, tapi tak diketahui kebanyakan dari kita. Trik yang pernah membuat banyak klub berhasil merajai Italia bahkan Eropa. Trik apa itu? Apa kaitannya dengan masifnya kedatangan ex-Premier League ke Inter? Mari kita bedah bersama. Berstatus sebagai juara bertahan, Inter Milan tampak tak main-main bersiap menghadapi musim 2026-2027. Baru kemarin mereka mendatangkan John Stones sebagai tambahan amunisi di lini belakang. Tapi kedatangan bek Inggris itu ternyata bukan akhir dari geliat transfer Inter. Lepas sukses datangkan Stones, Inter kembali dapat pemain anyar. Klub asalnya memang beda. Inter tak lagi mendatangkan bekas Manchester City. Tapi dua rekrutan baru yang menghebohkan ini datang dari daratan yang sama dengan Stones. Betul, Premier League. Dua rekrutan yang baru mendarat di Milano ini tak lain adalah Curtis Jones dari Liverpool dan Jed Spence dari Spurs. Kepergian David Fratesi dan kondisi lini tengah yang mulai menua memaksa Inter mencari surplus gelandang. Kebetulan Curtis Jones tersedia dengan harga yang sangat murah. Dengan negosiasi yang terbilang singkat, terjalinlah kesepakatan antara Inter dan Liverpool. Gelandang Inggris itu digait di harga kisaran 35 juta euro. Bagaimana dengan Spence? Defender Spurs ini didatangkan Christian Kifu sebagai solusi atas kepergian Denzel Dumfries. Kebetulan Spence tidak masuk ke dalam rencana Roberto De Zerbi musim 2026-2027. Hampir sama seperti Jones, Inter mendapatkan jasa bek kanan 26 tahun ini dengan harga kisaran 30 juta euro. Transfer Jed Spence dan Curtis Jones ke Inter dari luar memang tampak seperti transfer biasa. Buat klub Serie A macam Inter ada pemain murah dan lumayan, ya sikat aja lah. Tapi selain mengejar potensi keduanya, ternyata ada satu trik rahasia yang mungkin coba direplikasi. Trik yang sudah lama jadi rahasia turun-temurun Serie A. Percaya tak percaya, pemain-pemain Premier League kerap membawa tuah buat klub-klub Serie A. Coba lihat para juara kasta tertinggi Italia ini dalam beberapa tahun terakhir. Selalu ada pemain Premier League di dalam skuad mereka. Bahkan dalam skuad Atalanta, klub Italia terakhir yang juara Eropa, juga ada bekas pemain Premier League. Tak percaya? Musim lalu waktu Inter juara ada Manuel Akanji. Mundur semusim, Napoli punya Scott McTominay dan Romelu Lukaku. Mundur lagi di skuad Inter musim 2023-2024 ada Hendrik Mkhitaryan. Di tahun 2022-2023 ada Andre Frank Zambo Anguissa di Napoli. Tahun berikutnya di Milan ada Oliver Giroud dan Fikayo Tomori. Kalau kalian kira pola ini cuma berlaku buat ajang Serie A, lihatlah skuad Atalanta ketika juara UEL 2023-2024. Tim besutan Gianpiero Gasperini ini membawa segudang alumni IPL, macam Ademola Lookman, Gianluca Scamacca, dan Sead Kolasinac. Roma yang juara UCL tahun 2022 juga mengandalkan Chris Smalling, bekas pemain Manchester United. Sudah kelihatan kan polanya? Hampir atau bahkan semua klub yang belakangan berjaya di Serie A selalu punya alumni atau bekas IPL di dalamnya. Tentu saja, para pemain ini bukan cuma numpang matching di skuad. Semua pemain yang disebut tadi punya kontribusi besar dalam perjalanan tim masing-masing merengkuh gelar juara. Dari catatan tadi, kalian pastinya sudah bisa meraba apa yang coba dilakukan Inter.
Ya, ibarat orang yang baru nemu meta baru buat main game, Christian Kivu ini bak nemu meta baru buat Serie A. Meta memakai alumni-alumni Premier League untuk memenangkan kompetisi. Tak heran kalau musim panas ini sudah ada 3 rekrutan anyar dari kasta tertinggi Inggris. Secara spesifik, Inter sendiri cenderung menyukai ex-pemain Manchester City. Itu karena pemain yang pernah membela City pasti sudah pernah tertular pengaruh Pep Guardiola. Nah, kebanyakan anak didik Pep membawa mentalitas juara sejati di dalam dirinya. Ada semacam keinginan tersembunyi Inter untuk merajai Serie A sebagaimana City merajai IPL. Kalau dipikir-pikir, prinsip meta baru yang ditemukan Kivu ini sebetulnya sederhana. Kalau klub-klub macam Milan, Napoli, dan diri mereka sendiri di masa lalu yang cuma punya 1-2 ex-IPL saja bisa juara, bagaimana kalau ada lebih banyak? Mungkin itulah yang ada di kepala Kivu. Makin banyak pemain IPL, makin besar kemungkinan jadi tim terbaik Italia. Kalian ingat sewaktu Inter dikalahkan Arsenal? Ada kata-kata menarik dari Kivu seusai laga ini. Kivu waktu itu memuji intensitas permainan Arsenal. Kivu mengakui bahwa timnya kalah dari sisi intensitas itu. Secara tidak langsung, kalimat Kivu di akhir laga itu seolah mengindikasikan kalau ia ingin Inter berada di level permainan yang sama dengan Arsenal. Salah satu jalan untuk bisa mencapai tujuan itu sudah pasti merekrut para pemain dari Premier League. Misalnya saja saat ditanya perihal Curtis Jones dan John Stones, Kivu spesifik bilang kalau pengalaman keduanya juga akan banyak membantu. Dengan membawa aroma Premier League, potensi menaklukkan Serie A lagi akan makin besar. Kita sudah tahu kalau Inter tampaknya sedang berusaha mengulang satu trik lama untuk menaklukkan Serie A. Kuncinya ada pada para pemain Premier League. Dari sini muncul satu pertanyaan, kenapa harus pemain Premier League? Tidak bisakah pemain dari liga-liga lain mengubah nasib satu tim Serie A? Jawabannya sebetulnya bisa-bisa saja. Hanya saja ada yang membuat alumni Premier League terasa lebih istimewa dibanding liga-liga lainnya. Komentar Kivu sebelumnya bisa jadi semacam petunjuk. Kivu merekrut para ex-IPL guna mencari intensitas yang pernah mereka rasakan. Ya, intensitas luar biasa yang tak dirasakan liga lain. Sebagai liga paling kompetitif, paling keras, IPL menempa para pemainnya menjadi figur-figur tahan banting. Ini jauh berbeda dengan Serie A yang terkenal lambat dan lebih santai. Otomatis ketika seorang pemain yang terbiasa main di intensitas tinggi pindah ke liga dengan intensitas rendah, mereka tak perlu banyak beradaptasi. Buktinya banyak mantan pemain IPL yang dulu gagal malah jadi bintang di Serie A. McTominay, Lukaku, Lukman, dan masih banyak lagi. Kalau liga lain, secara intensitas masih mirip-mirip dengan Serie A. Jadi ketika ada pemain dari liga selain IPL pindah ke Serie A, seringkali para pemain ini masih harus butuh adaptasi di kompetisi teratas negeri Pisa. Dari strategi transfer, kita bisa membaca kemana arah Christian Kivu memimpin Inter. Meski sudah juara, Kivu tampak belum puas. Masih ada keinginan untuk kembali menggondol trofi kasta tertinggi Serie A guna menyamai capaian sang guru Jose Mourinho. Tapi apakah ambisi Inter akan mudah digapai? Ini dia masalahnya. Rival-rival Inter akan berusaha sekuat tenaga menjegal mereka di Capolista. Di sisi lain, kita juga sudah bisa merasakan ada yang mulai berubah dari liga yang kerap dicap liga aki-aki ini. Kemunculan Cesc Fabregas dan sejumlah pelatih muda menandakan kalau liga ini tampak sedang melakukan peremajaan. Mulai banyak tim meninggalkan taktik kuno Italia, taktik yang terkenal dengan pertahanan rapat dan blok rendah. Ini artinya Serie A mulai mengikuti standar modern mirip-mirip Premier League. Kalau sudah begitu, kompetisi akan makin ketat. Kalau kompetisi makin ketat, artinya Inter akan berhadapan dengan lawan-lawan yang makin berat. Opta sendiri mencatat Inter masih jadi tim dengan peluang juara terbesar. Tapi Opta membuat kejutan dengan meramal Como bakal jadi saingan berat Nerazzurri.
Ini jadi satu indikasi bahwa persaingan Serie A musim depan akan makin tak tertebak. Coba bayangkan, bagaimana bisa Como tiba-tiba menyodok ke sana? Apapun itu, Kivu dan Inter sepertinya sudah mulai memahami satu meta alias trik tercepat untuk jadi rajanya Italia. Datangkan saja para pemain IPL sebanyak mungkin, maka peluang juara akan makin terbuka. Kalau menurut kalian sendiri, apakah gerombolan pemain IPL ini akan membawa Inter back-to-back juara musim ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.